Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Sukmadi Aji dari kelas 10 Bisnis Daring Pemasaran 1. Kelompok 2, mata pelajaran Komunikasi Bisnis dengan materi menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Subtema menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Yang ke-1, menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Yang kedua, perusahaan internasional menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, negosiasi bisnis menggunakan bahasa Inggris. Yang keempat, surat bisnis menggunakan bahasa Inggris. Yang kelima, cara membuat surat dalam bahasa Inggris. Satu, menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris memegang peran sangat penting dalam komunikasi bisnis, khususnya dalam menghadapi perdagangan bebas. Di samping itu juga kencah pada perdagangan internasional bisa berjalan dengan baik dan lancar karena pengguna bahasa Inggris. Ini membantu orang-orang ketika mereka menggunakan produk teknologi, meskipun perkembangan teknologi meningkat terus-menerus. Sebagai makhluk sosial, kita akan terus berinteraksi dengan yang lain dalam berbagai kehidupan sosial. Dalam hal ini, bahasa Inggris menjadi pemersatu perbedaan bahasa. Orang akan lebih mudah untuk mengekspresikan ide mereka tentang sesuatu atau pertukaran informasi dalam bahasa Inggris kepada orang lain dari negara yang berbeda. Belajar menggunakan gaya dan berbicara dalam bahasa asing merupakan alat untuk mengenali informasi lebih dalam dan lebih dalam lagi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Jika orang-orang memiliki kemampuan yang baik untuk berbicara dalam belajar bahasa Inggris, itu akan melebar pengetahuan mereka karena mereka akan mendapatkan berbagai informasi. Dalam pendidikan, mahasiswa internasional harus memiliki kemampuan untuk berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Inggris. Seorang mahasiswa dapat mengakses informasi apapun dalam buku, internet, dan majalah dengan bantuan bahasa Inggris. Komunikasi dan penyampaian pesan menggunakan bahasa menjadi mediator utama untuk memberikan atau berbagi informasi. Salah satunya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia adalah bahasa Inggris. Dikenal sebagai bahasa standar internasional dan sangat penting bagi mereka yang hidup di era globalisasi ini. Ada lebih dari 750 juta orang berbahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan pada tahun 2000 British Council mengatakan bahwa ada sekitar 1 miliar orang belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris semakin digunakan banyak tempat dan tampaknya telah mendominasi komunikasi dunia. Seorang yang tidak mampu menggunakan bahasa asing tidak mampu menerima pesan yang sampai oleh pengirim pesan. 2. Perusahaan
internasional menggunakan bahasa Inggris. Di sisi lain, dengan pemahaman yang baik dengan menggunakan bahasa asing lebih mudah untuk mendapatkan mitra, lebih-lebih bagi perusahaan yang mempunyai mitra senggang beberapa negara lain. Dalam dunia bisnis, dengan kemampuan menggunakan bahasa Inggris akan dapat diterapkan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari negara yang berbeda untuk melakukan transaksi bisnis mereka. Hal ini juga membantu suatu negara ketika mereka mengunjungi negara lain untuk urusan bisnis, karena seseorang mempunyai kemampuan dan menguasai bahasa asing, terutama dalam bahasa Inggris. Ketika mereka berbicara bisnis dengan orang asing yang datang dari negara mereka, akan berkomunikasi yang aktif kedua belah pihak, sehingga pesan bisnis kedua negara akan berjalan dengan lancar. Di samping itu, dengan penguasaan bahasa Inggris akan memberi keuntungan antara lain: A. Pesan kedua belah pihak antara negara satu dan negara lain akan bisa berjalan dengan baik. B. Bahasa Inggris memiliki prospek yang baik untuk bisnis. C. Akan membantu dalam urusan bisnis di beberapa negara. Selain itu, bahasa Inggris memang memegang peran penting di dunia bisnis. Dengan bahasa Inggris, komunikasi bisnis antar negara dalam berjalan dengan baik dan sangat berguna ketika perusahaan membangun kerjasama dengan perusahaan internasional dari negara yang berbeda untuk menjadi pemenang kompetisi dalam dunia bisnis. Pengusaha harus mampu memahami dan menggunakan dengan baik. 3. Negosiasi bisnis menggunakan bahasa Inggris. Negosiasi bisnis merupakan pertemuan tatap muka antara dua kelompok pengusaha untuk melakukan transaksi tawar-menawar yang berkesinambungan mengenai suatu bisnis tertentu yang bertujuan untuk mencapai suatu perjanjian atau suatu kontrak dagang. Negosiasi ini dengan tujuan untuk mencapai suatu perjanjian dengan syarat-syarat yang secara optimal dan memuaskan kedua belah pihak. Negosiasi yang berhasil adalah negosiasi yang membuahkan suatu kontrak atau perjanjian. Sebaliknya, negosiasi menemui jalan buntu hanya menghasilkan suatu perjanjian yang hanya akan memuaskan salah satu pihak saja. Yang lazim biasanya menyangkut mutu barang atau produk, harga, syarat pembayaran, tempat penyerahan, waktu penyerahan, sertifikat mutu, garansi, penawaran purna jual, dan lain sebagainya. Faktor yang paling berpengaruh dalam negosiasi bagaimana menginformasikan pesan-pesan masing-masing pihak yang terlibat dari berbagai negara, dengan mengharapkan dalam negosiasi ini bisa memperoleh hasil yang maksimal, yakni win-win solution. Ini merupakan kesepakatan kita bahwa semua orang menang. Kunci untuk mendapatkan kesepakatan ini, semua orang menang dengan mempertimbangkan setiap aspek negosiasi dari sudut pandang pada pihak lain dan pihak negosiator. Unsur penting dalam negosiasi adalah power, informasi, dan waktu. Power yang dimaksud tentu saja crude power, tetapi berbentuk kekuatan bersaing,
Kekuatan menjadi resiko, kekuatan komitmen, kekuatan keahlian, dan masih banyak lagi. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan berbagai bahasa yang digunakan. Tidak hanya menggunakan bahasa Indonesia saja, namun perusahaan besar dan multinasional sering menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris tentunya harus ada tata cara dalam melakukan. Berikut ini contoh dalam melakukan negosiasi bisnis. A. Mulai dari hal positif. Banyak orang bernegosiasi dengan pesaing bisnis. Agar berhasil, buatlah sebuah awal yang baik. Meskipun Anda berbeda pendapat, namun Anda berdua bisa mengatasi perbedaan tersebut. Dan di samping ini adalah salah satu contohnya. B. Ajukan pertanyaan. Pertanyaan yang efektif merupakan hal penting yang menentukan keberhasilan negosiasi Anda. Dengan mengajukan pertanyaan sejak awal pertemuan, akan banyak informasi yang Anda ketahui tentang bisnis yang akan atau sedang dijalani saat ini. C. Agar kolega tidak tersinggung. Dalam sebuah negosiasi atau adu argumen, seringkali berbeda pendapat. Kadangkala ada orang yang mudah tersinggung dengan ucapan Anda. D. Tunjukkan kerendahan hati. Dalam negosiasi merupakan komunikasi dua arah. Sebaiknya tampilkan kerendahan hati dan rasa hormat kepada orang-orang yang Anda ajak negosiasi. Dengan rendah hati, Anda akan disenangi oleh lawan bicara. Sebagai contoh, jika Anda sedang berdiskusi akan satu hal, cobalah untuk berpura-pura tidak tahu jawaban dan cobalah minta pendapat dari mereka. 4. Surat bisnis menggunakan bahasa Inggris. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya banyak sekali contoh surat tergolong dalam surat bisnis. Di antaranya adalah contoh surat penawaran jasa, contoh surat pemasaran barang, contoh surat penawaran barang, dan lain sebagainya. Semua surat tersebut dibutuhkan untuk keperluan dalam komunikasi sebuah perusahaan dengan perusahaan lain. Maka dari itu, surat ini disebut dengan surat bisnis karena memang untuk tujuan bisnis semata. Surat bisnis itu sendiri merupakan sebuah surat yang dibuat oleh seseorang, perusahaan, instansi yang dipergunakan untuk menyampaikan keinginan untuk melakukan suatu bisnis, tentunya dengan pihak penerima surat. Surat bisnis ada yang menggunakan bahasa Indonesia dan ada juga yang menggunakan bahasa Inggris. Cara membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris. Membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris tentu mudah bagi Anda yang sudah mahir berbahasa Inggris. Lalu bagaimana dengan mereka yang belum mahir? Tentu hal ini akan menjadi kendala tersendiri bagi Anda. Maka dari sini akan dibahas sedikit gambaran cara membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris. Sebelum kita membuat suratnya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu susunan atau bagian dari surat yang ingin kita ulas.
Adapun untuk sesuatu dari surat bisnis dalam bahasa Inggris adalah sebagai berikut. A. Kepala surat. B. Tempat dan tanggal surat. C. Orang, perusahaan, atau alamat yang dituju. D. Isi. E. Tanda tangan. Dan inilah salah satu surat bisnis dengan dalam bahasa Indonesia, dan di sampingnya surat bisnis dengan menggunakan bahasa Inggris. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenang dalam hati, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.